Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Dilyati, NIM 2021 A1C036. Saya berasal dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan menjelaskan mengenai norma-norma dan keadilan. Nah, sebelum saya melanjut ke materinya, ada yang mengetahui nggak pengertian dari norma itu apa? Oke, baik. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian norma. Jadi, norma merupakan kebiasaan umum atau aturan yang menjadi perilaku dan pedoman bagi setiap masyarakat. Dan norma ini sudah ada sejak sebelum negara itu dibangun. Karena memang norma merupakan perilaku atau pedoman yang dijadikan acuan dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara, sehingga dapat juga disebut sebagai kaidah sosial atau peraturan sosial. Nah, di dalam norma itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Nah, norma agama adalah norma yang merupakan kaidah atau aturan hidup yang berlaku dan bersumber dari agama tersebut. Kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhan sehingga manusia harus menerima norma itu sesuai dengan perintahnya. Yang kedua, norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang dibuat oleh negara yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara yang terkait. Norma ini bersifat mengikat bagi setiap warga negara. Yang ketiga, norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu atau suara hati nurani manusia. Jika norma ini dilanggar, maka akan muncul pengesahan dalam diri sendiri. Contohnya seperti melakukan hubungan intim di luar nikah, itu merupakan contoh norma kesusilaan. Yang keempat, norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan yang bersumber dari masyarakat melalui kesepakatan bersama secara moralitas. Norma ini juga berupa hal-hal yang pantas dan merupakan hal-hal yang pantas atau yang tidak pantas dilakukan dalam ketentuan peraturan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat? Karena memang norma ini sangat penting karena memang kedudukan norma itu sangat penting dalam kehidupan bernegara. Karena memang norma dalam kehidupan bermasyarakat bertujuan agar mencapai kedamaian, keamanan, dan ketertiban moral juga yang penting dalam menjaga kerukunan anggota masyarakat agar tidak terjadi konflik dalam suatu masyarakat. Nah, jadi maksudnya di sini adalah mengapa norma itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena memang untuk menjaga tali silaturahmi antara sesama warga atau sesama masyarakat dalam suatu negara diperlukannya adanya norma atau petunjuk perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bersosial. Di sini juga hukum itu berfungsi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara,
Karena memang untuk menunjukkan kehidupan, untuk menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka hukum mengatur mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam suatu negara. Contoh kecilnya yaitu misalkan kita melanggar peraturan lalu lintas. Nah, di sana juga hukum mengatur bagaimana cara kita untuk menaati peraturan lalu lintas agar tidak terjadinya percecokan antara sesama warga dalam berkendara atau berlalu lintas. Karena memang dengan adanya aturan atau hukum yang berlaku dalam suatu negara itu dapat mengatur kehidupan bagi setiap warga negara. Karena memang warga negara itu tidak karena memang masyarakat itu hidup di dalam suatu negara itu tidak sepenuhnya mereka itu mengetahui bagaimana batasan-batasan dalam suatu kehidupan tersebut. Maka oleh sebab itu, mengapa hukum itu sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut. Baik, mungkin itu saja penyampaian singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.